nih calon gubernur. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada satu gubernur, Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana dulu waktu mimpin Purwakarta? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia taat gak sama Allah? Jujur aja, taat gak? Patuh gak? Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, Dituding sesat. Ini jawaban Kang Deddy Mulyadi. Ya, kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka, gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus, gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran, ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran: keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sundaan. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, gitu loh. Bagi saya, nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, ya, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama, gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah, semuanya juga masih menghormati simbolisasi, gitu loh. Cuman beda. Ya, cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu baik dianggap apa, yang menghidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain?
Nggak ada, itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ, misalnya hubungi 08 sekian 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 gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak, nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, Kak, apa pertimbangannya membungkus pohon Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. dirusak? Kenapa dikasih kain? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asuh. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Bukan Terus apa salahnya? bukan sebagai bagian dari agama yang perlu. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Ya kan, membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret dibikin patung celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Oke. Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa sepertinya FPI Saya nggak tahu, sekali sama kalian? nggak tahu. Sampai Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi,
Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ya kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar melihat di media sosial, ya kan, ada seorang tokoh oknum ulama yang berbicara, ya kan, membicara ada yang kesesatan, ya kan, di situ. Kalau menurut saya pribadi, ya kan, mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi terpilih menjadi gubernur Jawa Barat. Itu loh. Mudah-mudahan terpilihnya Pak Deddy Mulyadi, kemusyrikan, kesesatan semua, insya Allah akan musnah, tak tersisa. Siapapun yang menghina, mencaci maki seorang tokoh-tokoh, baik buruknya, berarti orang itu sendiri yang kelakuannya tidak benar. Ini alhamdulillah kita lagi pada ngumpul semua sama orang-orang Jawa Barat, ya kan? Abangku semuanya, ya. Mau nanya ini, menurut Anda, Pak Gubernur calon gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi itu bagaimana orangnya? Enak. Yang kenceng dong. Enak, Pak. Baik. Baik. Kalau calon gubernur Anda dihina, dicaci maki, bagaimana? Sakit hati. Sakit hati. Siapapun yang menghina, mencaci maki, mendolimin, itu termasuk golongan setan. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Inilah dari hati nurani. Mari kita jaga kerukunan, keguyupan dan kekompakan. Jauhkanlah dari sisi-sisi bahasa-bahasa, narasi yang tidak mendidik. Karena negara kita, negara Republik Indonesia. Mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Kita ini Indonesia, bukan penjajah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Dari saya Al-Fakir, Acong Sengon Gila, walilan selawat. Biar adem ngopi, istighfar dan selawat. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat PT untuk khusus Bahar Smith. Jadi Anda ini sebenarnya ceramah atau nantang berkelahi. Contohnya yang saya ikuti di video Anda itu, pertamanya menyebutkan nama Pak Joko Widodo ya. Kemudian yang keduanya Anda menyebutkan calon gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Dan Anda begitu entengnya mengatakan bahwa Purwakarta ya seakan dimusyrikan gitu karena banyak patung. Nah, kalau benar Anda membenci patung, Bahar, coba kamu datang ke Jakarta, bongkar itu semua patung-patung yang ada di Jakarta. Di sana ada patung Bung Karno, ada patung Pak Soeharto, di sana banyak. Ya, coba kalau benar ada jental, coba kamu bongkar itu patung-patung semua di sana itu. Lagian kamu begitu mudahnya mengatakan Jawa Barat kalau terpilih Pak Deddy Mulyadi, Jawa Barat bisa dimusyrikan. Ini mulut kamu ini mulut ulama atau mulut apa ini? Hah? Bahar ya, andai kan Anda ini benar ulama, Anda tuh nggak pantas ngomong seperti itu. Harusnya Anda menjejukkan, menenangkan. Bukan malah seperti itu yang kamu ucapkan, Bahar. Hah? Kenapa kamu sampai begitu benci juga terhadap Pak Jokowi, begitu benci terhadap Pak Deddy Mulyadi? Ini sebenarnya ada apa kamu? Ada gangguan apa di otak kamu, Bahar? Hah? Lagian kamu ini bukan orang Jawa Barat, Bahar. Kamu ini bukan orang Jawa Barat. Kamu datang ke Indonesia itu cuma numpang dilahirkan, kamu tahu nggak? Kamu numpang dilahirkan di Indonesia dan kamu bukan orang Indonesia asli. Paham kamu, Bahar? Hah? Tapi mulut kamu sungguh benar-benar terlalu menyakitkan pribumi kamu. Ini mau kamu nih apa sebenarnya, Bahar? Mau kamu apa? Apa merasa diri kamu sudah jago? Hah? Sudah merasa jago diri kamu, Bahar? Aduh, kasihan Bahar kau. Hah? Merasa diri kamu sudah jago begitu? Kamu benar-benar sombong, angkuh kamu.
Saya ulangi kamu Bahar ya, Anda bukan orang Jawa Barat dan Anda tidak perlu ikut campur masalah di Jawa Barat. Ingat itu Bahar. Anda pendatang dan Anda cuma dilahirkan datang di Indonesia ke sini. Ingat kamu Bahar. Kamu jangan jadi pengacau kamu di sini. Hah? Kamu kira orang Sunda takut dengan kamu? Tidak Bahar. Tidak takut. Kamu jangan bajingan jadi orang. Jaga mulut kamu Bahar. Hah? Jangan kamu nuntut supaya orang Sunda dibangkit untuk melawan. Hati-hati Bahar kamu. Hah? Orang Sunda tidak pernah punya musuh dimanapun Bahar. Karena prinsip orang Sunda, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu prinsip orang Sunda. Jadi lebih banyak persaudaraannya orang Sunda daripada musuh-musuh itu sama sekali tidak ada orang Sunda. Hah? Karena prinsip orang Sunda, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Musuh satu terlalu banyak, 1.000.000 kawan masih kurang. Itu orang Sunda. Tapi mulut kamu seakan-akan kamu menguji orang Sunda Bahar. Nah, saya sampaikan melalui PT ini kepada saudara-saudaraku, khususnya orang Sunda di Jawa Barat. Tolong jangan dengerin omongan si Bahar ini. Jangan dengerin omongan si Bahar. Lagian anehnya, kenapa manusia macam si Bahar ini masih juga diundang untuk ceramah? Kenapa? Karena dia itu sebenarnya bukan ceramah. Dia bukan ceramah. Dia ngadu domba antara umat Islam. Coba dengarkan semuanya itu. Dia sampai ngangkat-ngangkat pedang apa kalau salah di videonya. Emang kau pernah perang di mana Bahar? Hah? Kalau kau pernah maju perang di medan perang mana kau pernah maju? Bahar. Anda ngangkat pedang saya lihat di TikTok itu. Saya mau nanya ke Anda pernah melaksanakan perang di mana? Anda pernah maju di medan perang mana kamu Bahar? Hah? Sombong sekali kau jadi manusia kamu. Kalau kau mendukung salah satu dari 4 calon gubernur itu terserah kau. Tapi jangan kamu jelekkan orang lain. Hah? Jangan kamu jelekkan orang lain Bahar. Saya pribadi ini, saya sampaikan sama kau Bahar, saya cicit dari Kiai Muhammad Asal, cucu dari Abah Wiratma Jawa Barat, Tatar Sunda ini. Mau nguji? Boleh. Boleh. Kapan mau nguji dengan saya? Boleh. Hah? Saya ulangi Bahar ya. Ini cicit Kiai Muhammad Asal, cucu dari Abah Wiratma Tatar Sunda. Anda mau nyoba saya boleh. Aku sudah muak sebenarnya dengan kaum-kaum Ba'alawi ini. Ngasih ceramah bukannya bikin tenang sama masyarakat. Tutur kata kamu sama sekali tidak bisa dijadikan contoh untuk tauladan untuk bangsa ini. Tidak ada satupun ceramah-ceramah dari kaum Ba'alawi, nggak ada yang enak di telinga itu. Apa ini? Harusnya Anda ini pendatang ke Indonesia ini jangan seperti itu. Bangsa Indonesia tidak pernah menolak kamu orang manapun datang ke Indonesia. Tapi hati-hati kamu, jaga mulut kamu, jangan sampai seperti ini. Lagian anehnya saya itu, masih juga ada yang ngundang orang seperti ini ceramah. Heran saya, manusia seperti si Bahar ini masih juga ada yang mau ngundang. Apa sih manfaat ngundang si Bahar ini? Jelek-jelekan orang apa? Apa untungnya kamu jelek-jelekin orang? Kamu sendiri mengatakan bahwa dalam tubuh kamu mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya saya bangga terhadap kamu dan saya bersyukur, ya Allah, terima kasih di Indonesia ada keturunan Nabi. Tapi lama kelamaan saya jadi gak percaya sama kamu Bahar. Kenapa gak percaya? Karena dari mulut kamu begitu kasar kamu Bahar. Apakah keturunan Rasulullah seperti ini? Tidak. Makanya saya bersumpah pribadi saya bahwa kamu bukan keturunan Rasulullah. Sekali lagi saya ulangi Bahar, saya bersumpah pribadi saya bahwa kamu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau mau apa? Sekarang saya ini oknumnya orang Sunda baru bicara karena terlalu muak saya dengar, terlalu penat telinga saya dengar omongan kamu terlalu kasar setiap ceramah. Sekali lagi saya ulang Bahar, jangan kamu kira orang Sunda takut dengan kamu. Tidak ada takut dengan kamu. Nih, cicit Kiai Muhammad Asal, cucu dari Abah Wiratma Tatar Sunda. Demi Allah tidak takut saya Bahar.
Kamu seakan menantang kamu orang Sunda kamu. Hah? Saya mendukung Bapak Deddy Mulyadi untuk menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Kau mau apa kalau saya mendukung Pak Deddy Mulyadi? Bahar, kau mau apa kalau saya mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk jadi Gubernur Jawa Barat? Kau mau apa? Hah? Ini dikasih hati mau jantung manusia-manusia seperti ini. Kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, tolong tegas dengan hal seperti ini. Ceramah-ceramah yang seperti ini, tolong. Kepada pemerintah juga. Saya tidak ikhlas negara saya ini dikasih begini nih. Negara yang saya cintai, Indonesia ini kayak diobrak-abrik sama manusia-manusia seperti ini nih. Kalau perlu pulangkan mereka ke kampung halamannya, pulangkan mereka ke sana. Gak ada gunanya juga di Indonesia mereka. Kalau kau Bahar dimaki-maki sama orang, kau mau terima apa tidak? Begitu juga orang lain. Sebelum kau mencubit orang lain, kau cubit dulu diri kamu sendiri. Kalau merasa sakit, begitu juga orang lain. Paham kamu? Hah? Ini saya diam sebentar, tapi lama-lama jadi jengkel juga saya kalau begini. Kamu bukan orang Jawa Barat, Bahar, bukan kamu. Ingat, bukan orang Jawa Barat kamu. Kamu jangan usik-usik Jawa Barat yang sudah tenang, sudah adem, sudah tantram. Jangan kamu usik-usik, Bahar. Hah? Camkan ini. PT ini khusus untuk Bahar Smith. Ingat, PT ini khusus untuk Bahar Smith. Selain Bahar Smith, saya tidak layani. Ini untuk Bahar Smith ini. Ini sangat kurang ajar betul ini. Yang keluar dari mulutnya tidak pernah enak di telinga ini. Kamu tidak bisa jadi contoh ini kalau begini. Tidak bisa menjadi suri toladan untuk bangsa Indonesia macam begini ini. Ini camkan ini, tolong. Camkan ini omongan saya. Camkan omongan saya ini. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Habib Bahar dan Habib yang ini saya nggak tahu namanya ya, mengejek Kang Deddy Mulyadi karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan sekarang terbukti Kang Deddy masih dicintai rakyat, disukai rakyat. Buktinya Kang Deddy Mulyadi dalam survei unggul di Jawa Barat ya, mengalahi ketiga calonnya ya. Jadi dipastikan Kang Deddy Mulyadi ini satu putaran ya. Dan Habib yang mencaci atau merendahkan Kang Deddy ini ya, ini tunggu instruksi dari Kang Deddy Mulyadi ya. Dan ada warga yang tidak terima karena Kang Deddy Mulyadi dihina atau diremehkan ya oleh para habaib ini ya. Dan ada juga si bapak-bapak ini menantang Habib Bahar karena ulahnya yang seperti itu. Kang Deddy Mulyadi menjawab tentang tudingan yang mana Purwakarta dulu pada saat Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai wali kota dianggap kota kemusyrikan. Dan sekarang ini menurut Habib Bahar, kalau sampai Kang Deddy Mulyadi ini jadi gubernur, Jawa Barat ini dijadikan kota kemusyrikan seperti itu ya. Dan Kang Deddy Mulyadi menjawab tentang tudingan itu ya teman-teman. Dan juga di situ ada pidato Bapak Prabowo juga, yang mana Bapak Prabowo mengatakan ada tudingan-tudingan atau ada orang-orang, sekelompok orang yang tidak suka, yang ingin memecah belah katanya, kata Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.